Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Kereta sore baru saja berhenti di stasiun Tanjung Barat. Suara derit rem bergesekan dengan rel, disusul dengan pintu yang terbuka otomatis. Ratusan penumpang keluar berdesakan, dan beberapa lainnya naik terburu-buru. Aroma khas logam, bercampur keringat dan parfum murah, memenuhi udara. Di antara keramaian itu, seorang perempuan tampak menonjol. Dialah Selina Ardiani, gadis 25 tahun dengan wajah menawan, kulit bersih, dan tubuh semampai. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, bergoyang setiap kali langkah kakinya menapaki peron. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dipadukan dengan rok hitam selutut, serta blazer abu-abu yang membuat penampilannya tampak profesional. Walau sederhana, ada sesuatu dari dirinya yang selalu berhasil menarik perhatian. Mungkin itu senyumnya yang hangat, atau sorot matanya yang teduh. Selina bekerja di Visiora Studio, sebuah perusahaan desain kreatif yang kantornya berada di kawasan Kuningan. Setiap hari, rutinitasnya sama, berangkat pagi dari stasiun, pulang sore dengan kereta yang padat atau kadang sepi. Hidupnya teratur, seperti rel kereta yang selalu berada di jalurnya. Namun, tanpa sepengetahuan Selina, ada beberapa pasang mata yang selama ini mengawasinya. Selina sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Bukan karena dia sengaja ingin tampil menonjol, tetapi kecantikannya membuat banyak orang menoleh dua kali. Beberapa pria bahkan diam-diam sering berdiri di gerbong yang sama hanya untuk bisa melihatnya lebih dekat. Hari itu, Selina pulang agak terlambat. Pekerjaan menumpuk membuatnya baru keluar kantor setelah matahari condong ke barat. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Langit sudah mulai berubah oranye keunguan. Senja melapisi peron dengan cahaya lembut. Selina berdiri menunggu kereta menuju arah Bogor. Dia merapikan tas jinjing berwarna coklat muda yang selalu ia bawa. Sesekali, ia mengeluarkan ponselnya, mengecek pesan dari ibunya di Depok yang menanyakan apakah ia sudah dalam perjalanan pulang. Di seberang peron, sekelompok pria duduk berjejer, bercanda dengan suara keras. Mereka adalah Bram dan gengnya, Bram, Togar, Andre, dan Rio. Wajah mereka sudah tak asing bagi sebagian penumpang reguler. Mereka sering nongkrong di stasiun, merokok sembarangan, dan menatap orang dengan sorot mata mengganggu. Sejak beberapa minggu terakhir, perhatian Bram tertuju pada Selina. Baginya, kecantikan Selina seperti tantangan, sesuatu yang harus ia miliki. Senyum licik sering muncul di wajahnya setiap kali Selina lewat. Tuh cewek lagi, Bram berbisik sambil menyikut Togar. Togar menoleh, matanya menyipit. Cakep banget, bro. Pantas aja lo naksir. Andre terkekeh. Tinggal kapan kita ajak kenalan, atau langsung main tarik aja. Rio menimpali. Sabar, cewek kayak gitu gampang panik kalau dikerubutin. Timing aja. Mereka tertawa rendah, suara mereka tertelan bising kereta yang baru melintas. Kereta akhirnya datang, meluncur dengan deru khasnya. Penumpang berdesakan masuk. Selina melangkah ke dalam salah satu gerbong, mencari kursi kosong. Sore itu kebetulan kereta tidak terlalu penuh, berbeda dengan jam pulang kerja biasanya. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk terpencar, kebanyakan sibuk dengan ponsel mereka. Selina menemukan kursi kosong dekat jendela dan duduk. Ia menghela napas, melepas lelah setelah seharian bekerja. Dari kaca jendela, ia menatap langit senja yang berganti warna. Ada rasa damai setiap kali ia melihat pemandangan itu, seolah dunia berhenti sebentar. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Bram dan gengnya juga naik ke kereta yang sama. Mereka menyebar, tapi pandangan mereka terpusat pada Selina. Bram duduk di kursi seberang, menatap lekat-lekat. Senyumannya membuat Selina merasa tidak nyaman. Selina berusaha cuek, menunduk pada ponselnya. Tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kereta mulai bergerak, beberapa penumpang turun di stasiun berikutnya. Gerbong semakin sepi. Selina merasa bulu kuduknya berdiri. Bram menyandarkan tubuhnya ke kursi, tangannya mengetuk-ngetuk lutut,
sementara Togar dan Andre berbisik pelan. Rio, yang berdiri dekat pintu, menatap Selina dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu membuatnya merasa seolah dirinya sedang dipreteli dengan mata. Selina menggenggam tasnya erat. Ia mencoba menguatkan diri. Santai, mungkin cuma perasaan aja, gumamnya dalam hati. Tapi sesaat kemudian, Bram berdiri. Ia berjalan pelan ke arah Selina, berhenti tepat di depannya. "Halo, cantik," ucapnya dengan nada genit. "Sendirian aja, nih, mau ditemenin?" Selina menatap ke arah lain, tidak merespons. Jantungnya mulai berdebar. Andre ikut mendekat, menyeringai. "Ah, jangan jutek gitu, dong. Kita kan cuma mau ngobrol." Togar menambahkan dengan suara kasar, "Atau lo ngerasa terlalu cantik buat ngobrol sama kita?" Penumpang lain pura-pura tak melihat. Beberapa bahkan turun di stasiun berikutnya, meninggalkan gerbong itu makin kosong. Saat Selina benar-benar merasa terpojok, seseorang tiba-tiba berdiri dari kursi bagian ujung. Seorang pria berjaket hitam dengan wajah tenang, tubuh tegap, dan sorot mata tajam. Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap. Dialah Davin Pratama. "Cukup," suaranya dalam, penuh wibawa. Dia tidak mau diganggu. "Mundur." Bram mendengus, menatap Davin dari atas ke bawah. "Siapa lo? Hah? Ngerasa jagoan?" Davin tak menjawab. Matanya hanya menatap lurus ke arah Bram, dingin dan penuh ancaman. Togar melangkah maju, hendak mendorong Davin. Tapi dengan cepat, Davin menangkap tangannya dan memelintir, membuat pria itu meringis kesakitan. Gerakannya begitu cepat dan presisi, seolah ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Andre mencoba ikut menyerang, namun Davin dengan sigap menendangnya hingga terhuyung ke kursi. Rio yang semula hanya menonton, langsung mundur dengan wajah pucat. Suasana gerbong berubah tegang. Bram memandang Davin dengan tatapan marah, namun untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajahnya. "Lo belum tahu siapa lawan lo?" Bram mendesis. "Ini belum selesai." Davin menatapnya tajam, lalu mendorong Bram menjauh dari Selina. "Keluar. Sekarang." Kereta berhenti di stasiun berikutnya. Bram memberi isyarat pada gengnya. Dengan penuh amarah, mereka turun, namun tidak sebelum Bram menoleh sekali lagi pada Selina, menatapnya dengan sorot penuh ancaman. Selina masih gemetar, wajahnya pucat. Ia menatap pria misterius yang baru saja menyelamatkannya. Apakah mereka sudah pergi?" Suaranya bergetar. Davin mengangguk singkat. "Iya. Kamu baik-baik saja?" Selina mengangguk pelan, walau jantungnya masih berdegup kencang. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Davin hanya menatapnya sejenak. Ada ketenangan dalam sorot matanya yang membuat Selina merasa sedikit aman. "Hati-hati. Mereka tidak akan berhenti begitu saja." Selina menelan ludah. Kata-kata itu membuatnya semakin sadar bahwa masalahnya belum berakhir. Kereta kembali bergerak. Senja di luar jendela sudah hampir hilang, digantikan cahaya lampu kota. Dan tanpa ia sadari, hidup Selina baru saja berubah arah. Sebab pria misterius yang baru saja menyelamatkannya bukanlah orang biasa. Ia adalah bayangan yang akan selalu hadir di sisinya, entah ia siap atau tidak. Kereta malam bergerak perlahan meninggalkan stasiun Tanjung Barat. Suara roda besi yang bergesekan dengan rel terdengar monoton, seperti detak jam raksasa yang mengiringi perjalanan setiap penumpang. Udara di dalam gerbong terasa dingin dari hembusan AC, namun hawa mencekam membuat Selina justru merasa panas dingin. Ia duduk di kursi dekat jendela, memeluk tas coklat mudanya erat-erat. Jantungnya masih belum pulih dari kejadian sore sebelumnya. Tatapan Bram dan gengnya yang penuh ancaman terus terbayang di kepalanya. Selina sudah terbiasa naik KRL sejak kuliah. Baginya, kereta adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Murah, cepat, dan praktis. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa kereta bukan lagi tempat aman. Gerbong tampak lebih lengang dari biasanya.
Hanya ada beberapa penumpang lain yang duduk jauh, sibuk dengan ponsel atau terlelap. Lampu putih di langit-langit memantulkan bayangan samar di kaca jendela. Selina mencoba menenangkan diri dengan membuka ponselnya, menggulir timeline media sosial. Namun, rasa was-was membuat matanya sesekali melirik ke arah pintu. Dan benar saja, ketika kereta berhenti di stasiun Pasar Minggu, 4 sosok yang sudah tak asing baginya masuk. Bram, dengan kemeja hitam terbuka separuh, tatapan tajamnya langsung mencari mangsa. Togar, tubuh besar dengan wajah bengis. Andre, yang selalu menyeringai seakan menikmati permainan. Rio, yang tampak lincah dan licik. Selina menahan napas. Tangannya otomatis menggenggam tas lebih erat. Keempat pria itu berjalan menyusuri lorong gerbong. Penumpang lain menunduk, pura-pura tidak melihat. Suasana jadi makin sunyi. Bram melangkah paling depan, matanya terkunci pada Selina. Senyum miring terbit di wajahnya. Lihat siapa yang kita temuin lagi malam ini, ucapnya dengan nada dingin namun penuh kepuasan. Selina menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi Bram terus mendekat. Togar dan Andre mengapitnya dari kanan dan kiri, sementara Rio berdiri di belakang, menutup jalur keluar. Cantik, kamu selalu pulang sendirian, ya? Suara Bram terdengar rendah, namun mengandung ancaman. Selina diam, tubuhnya menegang. Andre menyeringai. Kenapa diam? Malu, ya? Padahal kita cuma mau temenan. Togar tertawa kasar. Atau kamu pikir kita orang jahat? Selina memberanikan diri menatap mereka. Tolong, jangan ganggu saya. Suaranya gemetar. Bram mendekat, jaraknya kini tinggal beberapa langkah. Ia menunduk, wajahnya hampir sejajar dengan Selina yang masih duduk. Kamu terlalu cantik untuk dibiarkan sendirian. Dunia ini penuh bahaya, kamu tahu. Tangan Bram terulur, hendak menyentuh dagu Selina. Refleks, Selina berdiri dan mundur selangkah. Jangan sentuh saya, suaranya meninggi, meski masih diliputi ketakutan. Namun itu hanya membuat mereka tertawa. Andre maju, hendak memegang lengan Selina. Rio menutup jalan ke pintu, memastikan ia tak bisa kabur. Suasana semakin mencekam. Penumpang lain hanya menunduk, tak satu pun yang berani ikut campur. Saat Selina benar-benar merasa terpojok, suara berat terdengar dari ujung gerbong. Lepaskan dia. Semua kepala menoleh. Dari kursi dekat pintu gerbong, seorang pria berdiri. Berjaket hitam, tubuh tegap, sorot mata tajam. Davin Pratama. Selina mengenal wajah itu. Pria yang kemarin menolongnya. Rasanya seperti secercah harapan datang di tengah kegelapan. Bram mendengus, jelas tak senang. Lo lagi? Apa? Lo pikir bisa jadi pahlawan terus? Davin melangkah maju, tenang namun penuh ancaman. Kalau kalian pintar, berhenti sekarang juga. Turun di stasiun berikutnya, jangan pernah ganggu dia lagi. Andre tertawa keras. Dengar, bro, nih orang sok jagoan. Kayaknya dia belum tahu siapa Bram. Togar menggeram. Udah, hajar aja, bang. Bram mengangkat tangan, memberi isyarat. Baiklah, kalau lo kepengen main, kita kasih mainan. Togar maju pertama, mengayunkan tinju ke arah Davin. Namun Davin dengan cekatan menepis, lalu memukul balik ke arah perut. Togar terbungkuk, kehabisan napas. Andre melompat, mencoba mendorong Davin ke dinding gerbong. Tapi Davin berputar, menendang kakinya hingga ia jatuh terbanting. Rio mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakunya, matanya berkilat. Selina terperanjat. Berhenti! Jangan! Teriaknya. Namun Davin sudah bersiap. Saat Rio menusuk, ia menangkap pergelangan tangan Rio, memelintirnya hingga pisau terlepas dan jatuh. Dengan satu gerakan cepat, Davin mendorong Rio ke kursi hingga terjerembab. Hanya Bram yang tersisa, wajahnya merah padam. Ia melangkah maju, tinjunya terangkat. Lo cari mati. Anjing. Davin menatapnya dingin. Aku sudah bilang. Lepaskan dia. Bram menyerang, tinjunya melayang. Davin menangkis dengan mudah,
lalu menghantam bahu Bram, membuatnya mundur beberapa langkah. Gerakan Davin bukan seperti orang biasa. Ada ketenangan, perhitungan, dan kekuatan terlatih. Kereta berguncang saat melewati rel, namun suasana pertarungan justru semakin panas. Akhirnya, Davin berhasil menjatuhkan Bram dengan tendangan keras ke lutut. Bram terhuyung, nyaris jatuh. Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, Davin menarik kerah Bram dan mendorongnya keluar bersama gengnya. Mereka terhuyung ke peron, dipenuhi amarah dan rasa malu. Ini belum selesai. Bram berteriak dari luar, sebelum pintu menutup kembali. Suasana gerbong kembali tenang, meski aura ketegangan masih terasa. Penumpang lain menoleh diam-diam, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Selina berdiri terpaku, wajahnya pucat. Ia tak tahu harus berkata apa. Davin menghampirinya. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya tenang, penuh kepastian. Selina mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. "Tadi, kalau bukan karena kamu." Kata-katanya terputus, air mata mulai menggenang. Davin menatapnya, lalu berkata singkat, "Mereka akan coba lagi. Jangan pernah sendirian." Selina menunduk, menahan tangis. Ia merasa lemah, rapuh. Tapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu. Rasa aman yang muncul hanya karena kehadiran pria asing ini. "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Selina akhirnya bertanya pelan. Davin tidak langsung menjawab. Matanya menatap keluar jendela, pada gelapnya malam yang berlari di balik kaca. "Hanya seseorang yang kebetulan ada di sini," jawabnya singkat. Namun Selina tahu, dari cara Davin bergerak, dari sorot matanya, dia bukan orang biasa. Kereta melaju lagi, membawa mereka menuju malam yang penuh ketidakpastian. Dan untuk Selina, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Selina tiba di rumah kontrakannya di Depok dengan tubuh masih bergetar. Begitu pintu kamar tertutup, ia langsung jatuh terduduk di tepi ranjang. Tangannya masih memegang erat tas, seolah benda itu satu-satunya perlindungan dari dunia luar. Udara kamar sebenarnya hangat, tapi tubuhnya terasa dingin. Tatapannya kosong, bayangan kejadian di kereta tadi terus berulang di kepalanya. Bram dengan senyum licik, Togar yang nyaris meninju, Andre yang menyeringai, Rio yang membawa pisau. Semua itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali teringat. Lalu, ada Davin. Wajah tenangnya, gerakannya yang cepat dan terlatih, tatapan matanya yang penuh wibawa. Semuanya hadir bagaikan cahaya di tengah kegelapan. Tanpa pria itu, entah apa yang akan terjadi padanya. Selina menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia meraih ponsel, menulis pesan pada ibunya. "Bu, aku sudah di rumah. Jangan khawatir ya. Capek banget hari ini." Ia tak sanggup menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya tinggal di rumah kecil di Depok bersama adiknya yang masih sekolah. Selina tak mau membuat mereka panik. Namun di dalam hati, ia tahu teror itu belum berakhir. Bram tidak akan berhenti begitu saja. Keesokan harinya, Selina tetap berangkat kerja. Matahari baru naik, udara pagi terasa segar. Ia mengenakan gaun biru muda dengan cardigan putih, mencoba menutupi kegelisahan dengan senyuman. Stasiun Tanjung Barat ramai oleh para pekerja. Suara pengumuman petugas bergema, bercampur dengan riuh langkah kaki. Selina berdiri di antara kerumunan, berusaha meyakinkan diri bahwa hari ini akan berjalan normal. Namun, di kejauhan, ia merasakan tatapan. Bram tidak terlihat, tapi Rio berdiri di dekat tangga, pura-pura memainkan ponsel. Andre terlihat sekilas di kios rokok, menatapnya sambil tersenyum menyeringai. Selina menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia buru-buru masuk ke peron, berharap kereta segera datang. Saat itulah, suara tenang terdengar di sampingnya. "Jangan panik." Selina menoleh. Davin berdiri di sana, mengenakan kemeja abu-abu dengan jaket hitam tipis. Wajahnya sama dingin dan tegas seperti semalam. "Kamu?" Selina nyaris kehilangan kata-kata. "Aku bilang, mereka tidak akan berhenti," ucap Davin datar.
Aku sudah mengawasi sejak tadi. Selina menatapnya lekat-lekat. Kenapa kamu peduli sejauh itu? Davin menoleh, matanya menyapu kerumunan dengan waspada. Karena kalau aku tidak peduli, mereka akan kembali menyakitimu. Ada sesuatu di nada suaranya, bukan sekadar simpati, tapi juga keyakinan. Kereta datang. Selina masuk, dan Davin mengikuti. Mereka duduk bersebelahan, sesuatu yang membuat Selina merasa agak canggung. Jadi kamu sengaja? Selina memulai, suaranya pelan. Mengikutiku. Davin tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela, memperhatikan gedung-gedung yang berlari di luar. Sebut saja, aku memastikan kamu aman. Selina memandangnya penuh tanda tanya. Kamu bukan orang biasa, kan? Cara kamu melawan mereka bukan seperti orang biasa. Davin hanya tersenyum tipis. Anggap saja aku pernah belajar bela diri. Itu bukan sekadar bela diri, Selina menggeleng. Kamu tahu cara bergerak, cara membaca lawan. Itu seperti... Sudah? Davin memotong. Suaranya lembut namun tegas. Kamu tidak perlu tahu lebih jauh. Yang penting, mulai hari ini, aku akan ada di sekitar kamu. Selina terdiam. Ada bagian dalam dirinya yang merasa lega, tapi juga bingung. Seorang pria asing tiba-tiba memutuskan untuk melindungi dirinya, seolah itu sudah menjadi kewajiban. Hari itu di kantor, Selina berusaha bekerja seperti biasa. Ia duduk di depan komputer, menyusun desain untuk proyek klien. Namun pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian yang baru ia alami. Saat jam istirahat, ia membuka ponsel. Ada sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu kira bisa kabur? Kami masih menginginkanmu. Selina terkejut, ponselnya hampir terjatuh. Tangannya gemetar. Ia buru-buru menutup layar, takut rekan kerjanya melihat. Sepulang kerja, ia menemukan secarik kertas terselip di tasnya. Kecantikanmu milik kami. Jangan sok dilindungi. Selina langsung pucat. Ia tak tahu kapan kertas itu bisa masuk ke tasnya. Ketika keluar dari gedung kantor, ia melihat sosok Davin berdiri di seberang jalan. Tangannya dimasukkan ke saku jaket, matanya mengawasi sekitar dengan tajam. Selina mendekat dengan langkah tergesa. Mereka masih mengikutiku. Aku baru dapat pesan. Davin menatap matanya dalam-dalam. Aku tahu. Karena itu aku di sini. Mereka berjalan bersama menuju stasiun. Selina masih merasa was-was, tapi kehadiran Davin membuatnya lebih tenang. Di dalam kereta, mereka duduk lagi berdampingan. Selina akhirnya bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bahkan tidak mengenalku. Bisa saja kamu memilih untuk tidak peduli." Davin menunduk sejenak sebelum menjawab. "Kadang, kita tidak bisa memilih siapa yang perlu kita lindungi. Aku hanya tahu, kalau aku membiarkanmu sendirian, sesuatu yang buruk pasti terjadi." Selina terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hatinya. Ia menatap pria itu. Wajah Davin memang dingin, tapi di baliknya ada sesuatu yang sulit dijelaskan, ketulusan yang jarang ia temui. Kereta melaju dalam keheningan, tapi di antara mereka mulai terjalin sesuatu, benih kepercayaan. Setibanya di stasiun tujuan, Davin mengantar Selina sampai keluar. Mereka berjalan melewati jalan setapak menuju komplek rumah kontrakan. Lampu jalan remang-remang, suasana sepi. Selina menoleh. "Apa kamu akan selalu seperti ini? Mengantar, mengawasi?" "Selama mereka masih mengincarmu, iya." "Bukankah itu merepotkan?" Davin menatapnya dengan mata tajam, lalu menggeleng. "Aku sudah terbiasa hidup merepotkan." Selina tak bisa menahan senyum kecil meski ketegangan masih ada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli, bukan karena kewajiban, tapi karena hati. Sebelum berpisah, Davin menatapnya sekali lagi. "Jangan takut. Mulai sekarang, kamu tidak sendirian." Selina masuk ke rumah dengan hati yang berdebar. Ia bersandar di pintu, memejamkan mata.
Ada rasa takut, tapi juga rasa aman. Ada bayangan mengancam, tapi juga cahaya yang menenangkan. Dan entah bagaimana, ia mulai percaya bahwa mungkin pria misterius ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Selina baru saja pulang dari kantor, ditemani Davin seperti biasanya. Keduanya duduk bersebelahan di kursi panjang KRL yang penuh sesak. Berbeda sekali dengan suasana mencekam yang dulu sempat mereka alami saat kereta sepi. Di luar, kaca jendela penuh titik-titik air hujan yang terus berjatuhan, menciptakan bayangan samar lampu jalan yang berlari mundur. Selina memeluk tasnya erat. Dia tidak lagi bisa merasa benar-benar tenang. Setiap kali ada kerumunan pria yang tertawa keras, setiap kali ada tatapan asing dari sudut gerbong, hatinya langsung berdegup kencang. Bayangan Bram dan gengnya tak pernah benar-benar hilang. Mereka bagaikan hantu yang terus mengikutinya, meski tidak selalu terlihat secara langsung. Davin duduk dengan punggung tegap. Tatapannya awas, matanya seperti elang yang memantau keadaan. Seolah hanya dengan duduk diam pun, dia memberi rasa aman pada Selina. Sesekali tatapan mereka bertemu, dan Selina mendapati senyuman tipis yang selalu menenangkannya. Namun malam itu berbeda. Saat KRL berhenti di stasiun Cawang, Selina melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Bram, berdiri di peron, menatap langsung ke arahnya. Lelaki itu tidak naik, hanya berdiri diam dengan wajah bengis. Pandangan matanya menusuk, membuat Selina terperanjat. Davin. Selina berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Aku lihat. Davin mengangguk, tidak bergerak terburu-buru. Tatapannya tetap lurus, tapi tangannya perlahan meraih jemari Selina, menggenggam erat. Tenang, aku di sini. Kereta kembali berjalan, meninggalkan Bram di peron. Tapi bayangan tatapan pria itu seolah masih terbakar di benak Selina. Ia menggigil, tak tahu apakah karena dingin hujan atau rasa takut yang kembali merayap. Keesokan paginya, Selina bersiap berangkat ke kantor. Ponselnya bergetar saat ia menunggu kereta di stasiun Tanjung Barat. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jantungnya langsung meloncat saat membaca isinya. Kau terlihat cantik sekali pagi ini dengan blus putih. Jangan berpikir bisa bersembunyi dariku. Aku selalu tahu di mana kau berada. B. Selina terperangah. Tubuhnya menegang. Matanya menyapu sekeliling, berusaha mencari sosok mencurigakan. Orang-orang lalu lalang, sibuk dengan ponsel atau buru-buru mengejar kereta. Tapi bagi Selina, setiap orang terasa seperti mata-mata yang mungkin dikirim Bram. Davin yang tiba tak lama kemudian langsung menyadari perubahan ekspresi Selina. Ada apa? Tanyanya pelan. Selina menyodorkan ponselnya dengan tangan bergetar. Pesan ini, dia tahu aku pakai baju apa. Davin membaca cepat, lalu tatapannya berubah tajam. Itu artinya dia ada di sekitar sini, atau punya orang yang mengawasi. Davin, aku takut. Davin menatapnya, lalu mengusap punggung tangannya lembut. Tenang, Selina. Mulai sekarang jangan buka ponselmu kalau ada nomor tak dikenal. Semua biar aku yang tangani. Di balik ketenangan suaranya, Davin sebenarnya sedang menahan amarah. Ia tahu Bram semakin berani, semakin obsesif. Itu artinya rencana lebih besar sedang disusun. Hari-hari berikutnya, Selina merasa selalu diikuti. Saat berjalan dari kantor ke halte Transjakarta, ia merasa ada bayangan yang mengintai. Di restoran tempat ia makan siang bersama rekan kerja, ia mendapati ada pria asing duduk sendirian, tapi terus menatapnya dari kejauhan. Saat pulang, suara langkah yang sama selalu terdengar di belakangnya. Meski Davin hampir selalu ada, terkadang tugasnya membuatnya harus berpura-pura menjauh. Justru di saat-saat itulah Selina paling merasa rentan. Suatu malam, Selina memutuskan membeli makanan di minimarket dekat apartemennya. Ketika ia keluar, kantong belanja di tangan, ia sadar ada kertas kecil terselip di sela plastiknya. Dengan gugup ia membukanya, dan hampir menjatuhkan belanjaannya ketika membaca tulisan di sana. Jangan terlalu dekat dengan pria itu. Kalau tidak, dia akan menyesal. B.
Selina kembali ke apartemen dengan tubuh gemetar. Davin yang menunggunya langsung tahu ada sesuatu. Tanpa banyak bicara, Selina menyerahkan kertas itu. Davin membaca, matanya berkilat marah. Bram sudah melewati batas. Davin meremas kertas itu hingga kusut. Dia bukan hanya mengincarmu, tapi juga mencoba menyentuh hidupku. Selina memeluk dirinya, air mata mulai jatuh. Sampai kapan aku harus seperti ini, Davin? Aku sudah lelah. Aku cuma ingin hidup normal. Davin menatapnya, lalu mendekat, menangkup wajah Selina dengan kedua tangannya. Kau akan tetap hidup normal. Aku janji. Selama aku ada, tak seorang pun akan menyentuhmu. Selina menatap matanya, menemukan ketegasan yang membuatnya sedikit lega. Ada sesuatu dalam sorot mata Davin. Bukan hanya perlindungan, tapi juga ketulusan yang perlahan meluruhkan ketakutannya. Seiring teror yang terus berlanjut, Selina dan Davin semakin sering bersama. Setiap perjalanan dengan KRL, setiap langkah menuju kantor, bahkan waktu makan malam sering mereka habiskan berdua. Awalnya, kehadiran Davin hanya terasa sebagai perisai. Tapi lama-kelamaan, Selina mulai merasakan hangatnya keberadaan lelaki itu lebih dalam dari sekadar pelindung. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Davin selalu memastikan dirinya berjalan di sisi dalam trotoar, cara dia menyodorkan jaket saat Selina kedinginan, cara senyumnya yang jarang muncul tapi begitu tulus saat Selina mencoba bercanda di tengah ketegangan. Suatu malam di apartemen Davin, saat hujan kembali mengguyur kota, Selina berdiri di jendela menatap jalanan basah yang berkilat oleh lampu. Davin datang membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berdampingan, hening, hanya ditemani suara rintik hujan. Davin, Selina memecah keheningan. Kenapa kau mau repot-repot melindungiku? Aku tahu ada banyak wanita lain di luar sana, tapi kau memilih menempel padaku setiap hari. Davin menatapnya sebentar, lalu menunduk ke cangkir di tangannya. Karena aku tidak tahan melihatmu sendirian menghadapi semua ini. Selina menunduk, tersenyum samar. Kau selalu ada setiap kali aku butuh. Entah bagaimana, itu membuatku merasa lebih kuat. Keheningan kembali mengisi ruang, tapi kali ini bukan keheningan yang menekan, melainkan menenangkan. Keduanya sama-sama tahu, hubungan mereka sudah mulai melangkah ke arah yang lebih dalam. Tapi Bram tidak tinggal diam. Malam itu, saat Davin dan Selina turun dari kereta di stasiun Tanjung Barat, suara teriakan kasar terdengar dari ujung peron. Mereka menoleh, dan mendapati Bram bersama Togar dan Andre, berdiri menunggu dengan ekspresi mengejek. Selina, suara Bram menggema. Sampai kapan kau mau sembunyi di belakang lelaki itu? Selina kaku, wajahnya pucat. Davin segera berdiri di depan, tubuhnya menjadi tameng. Bram, suara Davin tenang namun tegas. Kalau kau masih punya otak, mundurlah. Jangan cari masalah di sini. Bram tertawa keras. Masalah? Kau pikir aku takut? Aku sudah lama mengincarnya. Dan kau, siapapun kau, jangan ikut campur. Togar melangkah maju, tubuh besar itu seperti siap menghantam. Andre menambahkan, lepaskan dia, bro. Kalau tidak, besok kau mungkin tidak akan bisa jalan lagi. Selina berpegangan erat pada lengan Davin, tubuhnya bergetar. Tapi Davin tetap tenang. Ia menoleh sebentar pada Selina, memberi isyarat dengan matanya, percaya padaku. Davin melangkah maju, menghadapi mereka bertiga. Kalau kalian ingin bermain, lakukan di tempat lain. Malam ini kalian tidak akan menyentuhnya. Senja di Jakarta selalu menyisakan hiruk-pikuk yang tidak pernah benar-benar mati. Jalanan padat, klakson bersahut-sahutan, dan KRL yang berjejal dengan manusia yang berusaha pulang ke rumah masing-masing. Namun bagi Selina Ardiani, setiap perjalanan sejak beberapa minggu terakhir tak pernah sama lagi. Ada rasa was-was yang menyelinap, seolah bayangan kegelapan mengikuti kemanapun ia melangkah. Sejak malam di peron itu, ketika Davin muncul sebagai penyelamat, Selina merasa hidupnya berubah. Ia tak lagi sendirian menghadapi teror geng Bram. Ada sosok pria yang selalu hadir, entah di sebelahnya, di kursi kereta,
atau berdiri beberapa langkah di belakangnya, seakan memastikan bahwa setiap nafasnya tetap aman. Namun, keberanian Davin seolah hanya memperburuk obsesi Bram. Ancaman yang semula berupa pesan singkat anonim kini meningkat menjadi kehadiran nyata. Sepucuk bunga mawar dengan kelopak robek di kursinya di KRL, secarik kertas bertuliskan, "Kau tak bisa sembunyi selamanya, Selina." Bahkan sekali waktu, ia menemukan foto dirinya yang diambil diam-diam saat sedang berjalan pulang. Selina semakin takut, namun ia juga semakin mengandalkan Davin. Sore itu, Selina pulang lebih lambat dari biasanya. Ada rapat dadakan di kantornya, sehingga ia harus menunggu KRL berikutnya. Davin tetap setia menemaninya, berdiri tak jauh dari pintu masuk stasiun. Sorot matanya penuh kewaspadaan, tangannya sesekali merogoh ponselnya, memastikan ada kontak dengan seseorang, entah siapa. "Maaf ya, harusnya aku bisa pulang lebih cepat," ucap Selina dengan senyum lelah. Davin menoleh, sedikit melunak. "Jangan minta maaf. Kamu nggak salah. Yang penting kamu aman." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Selina begitu menenangkan. Ketika KRL tiba, mereka masuk dan menemukan gerbong yang cukup lengang. Selina duduk di dekat jendela, Davin berdiri di sampingnya. Perjalanan berjalan normal, sampai tiba-tiba lampu di gerbong itu berkedip-kedip aneh. Dari pintu penghubung gerbong, 3 pria masuk dengan langkah kasar. Selina langsung kaku. Ia mengenali mereka. Bram, Togar, Andre. Jantung Selina serasa berhenti. Bram tersenyum bengis, matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada wajah Selina. Akhirnya, suaranya berat dan menyeramkan. "Tak perlu lagi kucing-kucingan. Malam ini, kau milikku." Davin langsung berdiri tegap di depan Selina. "Mundur." Suaranya tenang, tapi penuh ancaman. Togar tertawa keras. "Kau pikir siapa dirimu? Pahlawan kesiangan." Bram mengangkat tangannya, memberi isyarat. Seketika Togar dan Andre bergerak. Togar mengayunkan tinjunya. Davin menangkis, tapi serangan bertubi-tubi membuat ruang gerbong yang sempit terasa semakin mencekik. Penumpang lain langsung panik, beberapa berteriak, ada yang lari ke gerbong sebelah. Selina hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Pertarungan berlangsung cepat. Davin memang terlatih, setiap gerakan tinju dan tendangannya terukur. Ia berhasil menjatuhkan Andre dengan satu pukulan ke rahang, lalu mengunci tangan Togar dan menghantamkan lututnya. Namun Bram bukan lawan sembarangan. Dari balik jaketnya, Bram mengeluarkan pisau lipat yang berkilat di bawah lampu kereta. "Kalau kau memang jagoan, ayo lawan ini." Bram menyerang dengan brutal. Davin berusaha menghindar, tapi dalam ruang sempit itu, pergerakannya terbatas. Saat ia mendorong Bram ke dinding, Togar yang bangkit kembali mengalihkan perhatiannya. Bram memanfaatkan celah itu. Pisau menyambar cepat, mengenai bahu Davin. "As!" Davin mengerang, mundur setapak. Darah langsung merembes membasahi kemejanya. "Davin!" Selina berteriak panik, air matanya jatuh begitu saja. Namun Davin tetap berdiri. Matanya tajam, meski wajahnya meringis menahan sakit. Ia menggeram, lalu melancarkan serangan balasan. Dengan kekuatan sisa, ia memutar tubuh, menendang Bram hingga pisau terlepas. Lalu, satu hantaman keras mengenai rahang Bram membuat pria itu tersungkur. Togar dan Andre yang babak belur menyeret pemimpin mereka keluar ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya. Mereka melarikan diri, meninggalkan ancaman samar. "Ini belum selesai, kau akan menyesal." Suasana gerbong kacau. Beberapa penumpang menolong, sebagian hanya terpaku. Selina segera meraih Davin yang terhuyung, darah makin deras keluar dari luka bahunya. "Kamu terluka. Kamu harus ke rumah sakit." Selina panik. Davin menggenggam lengannya, matanya masih fokus. "Jangan rumah sakit, terlalu terbuka. Mereka bisa mencarimu di sana." Lalu kemana?" Suara Selina bergetar. Davin menarik nafas berat. "Ke tempatku. Aku bisa tangani ini sendiri." Dengan bantuan beberapa penumpang,
Selina berhasil membawa Davin keluar stasiun. Mereka naik taksi menuju sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Begitu masuk, Selina sempat terkejut. Bukan apartemen biasa. Meski sederhana, ruangannya tertata rapi dengan peralatan aneh. Monitor besar, peta Jakarta dengan titik merah, dan beberapa kotak logam terkunci. Ini tempatmu. Selina berbisik. Davin hanya mengangguk lemah, menahan darah yang terus merembes. Tolong, kotak P3K di lemari sebelah sana. Selina segera mengambilnya. Tangannya gemetar ketika harus membersihkan luka di bahu Davin. Astaga, luka ini dalam sekali. Tenang. Davin masih bisa tersenyum tipis. Aku pernah lebih parah dari ini. Kamu bicara seolah ini hal biasa. Selina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kamu sebenarnya siapa? Davin terdiam. Helaan nafas panjang keluar dari bibirnya. Aku bukan hanya karyawan kantoran biasa. Aku bekerja untuk unit khusus. Tugas utamaku memang melindungi orang-orang yang jadi target ancaman. Selina membeku. Potongan-potongan puzzle yang selama ini kabur kini mulai jelas. Kewaspadaannya, refleks bertarungnya, caranya memperhatikan sekitar, semua masuk akal. Jadi, aku ini salah satu target itu. Suaranya nyaris bergetar. Davin menatapnya dalam. Kamu lebih dari sekadar target, Selina. Aku memilih untuk tetap di sisimu, karena aku peduli. Karena aku tak sanggup membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Air mata Selina tumpah. Ia terisak, sambil terus menempelkan kain pada luka Davin. Kamu bodoh, kamu bahkan rela terluka demi aku. Davin hanya tersenyum tipis, menahan perih. Lebih baik aku yang terluka, daripada melihat mereka menyentuhmu. Malam itu, Selina akhirnya merawat Davin sepanjang waktu. Ia membalut luka dengan hati-hati, menyiapkan air hangat, bahkan menolak tawaran Davin untuk mengurus dirinya sendiri. Ada kehangatan aneh yang tumbuh, meski dalam suasana penuh ketegangan. Sesekali pandangan mereka bertemu. Selina merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, rasa yang selama ini ia tekan, perlahan tak bisa dibendung. Davin yang selalu hadir, yang tak peduli harus berdarah-darah asal ia selamat, membuat hatinya semakin jatuh. Namun ia juga takut. Jika Bram saja begitu berani menyerang di ruang publik, apa yang akan terjadi nanti? Bagaimana jika Davin tak selalu ada? Bagaimana jika... Selina, suara Davin memotong lamunannya. Meski lemah, tatapannya tetap tegas. Aku janji, selama aku masih bisa berdiri, aku nggak akan biarkan mereka menyentuhmu. Jadi jangan takut. Selina terdiam, lalu menggenggam tangannya erat. Aku percaya padamu. Di balik luka dan rahasia yang akhirnya mulai terbuka, sebuah ikatan mulai terbentuk. Ikatan yang lahir dari rasa takut, keberanian, dan keinginan untuk tetap bersama meski bayangan bahaya terus mengintai. Malam itu, hujan turun membasahi kota Jakarta. Di dalam apartemen kecil itu, Selina duduk di samping Davin yang akhirnya tertidur karena kelelahan. Ia menatap wajah pria itu, begitu damai meski tubuhnya penuh luka. Dalam hati, Selina berbisik lirih. Kalau semua ini harus kujalani, aku tak ingin lagi sendiri. Aku ingin bersamamu, meski itu berarti menghadapi neraka sekalipun. Dan dari balik kegelapan, di luar sana, Bram menatap gedung apartemen itu dari kejauhan, senyum tipis terukir di wajahnya. Mainmu bagus, Davin, tapi ini baru permulaan. Suara rintik hujan mengetuk jendela apartemen sederhana milik Davin di kawasan Kuningan. Malam itu Jakarta tampak redup, jalanan basah berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Di dalam apartemen, Selina duduk di kursi kayu dekat meja makan kecil. Matanya menatap kosong ke secangkir teh hangat yang sudah dingin. Pikiran gadis itu penuh dengan kecemasan, rasa takut, dan juga sesuatu yang baru, perasaan yang makin sulit ia sangkal. Davin, dengan kaos hitam dan celana training abu-abu, berdiri di dekat jendela. Tangannya menyibak sedikit tirai untuk mengintip keluar, memastikan tidak ada bayangan mencurigakan yang menguntit mereka.
Sudah 3 minggu terakhir hidup mereka berubah drastis sejak geng Bram semakin nekat meneror Selina. Namun, di balik semua itu, ada juga sesuatu yang tumbuh. Ikatan di antara mereka. Sudah aman? Suara Selina lirih, memecah hening. Davin menoleh, menatapnya dengan sorot mata tenang. Untuk malam ini, sepertinya iya. Tapi aku nggak akan lengah. Mereka makin pintar bersembunyi. Bram pasti masih menyusun rencana. Selina menunduk. Jemarinya menggenggam cangkir itu erat, seolah mencari pegangan. Kadang aku merasa semua ini salahku. Kalau saja aku nggak menarik perhatian mereka. Selina. Davin berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di hadapannya. Wajahnya serius, tapi nada suaranya lembut. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kamu nggak salah karena dilahirkan cantik atau karena jadi diri kamu sendiri. Mereka yang salah, karena otaknya kotor. Aku janji, aku nggak akan biarkan mereka menyentuhmu. Kata-kata itu membuat dada Selina terasa hangat sekaligus bergetar. Ia menatap Davin, lama, dalam. Ada sesuatu pada pria itu yang berbeda dari semua orang yang pernah ditemuinya. Ketegasan, keberanian, tapi juga kepedulian yang tulus. Malam itu, ketika listrik sempat padam beberapa menit karena hujan deras, mereka berdua duduk berdekatan di sofa kecil ruang tengah. Lilin di atas meja memberi cahaya kekuningan yang temaram. Hening begitu kental, hanya terdengar suara hujan dan detak jam dinding. Selina menoleh, matanya menatap wajah Davin yang diterangi cahaya lilin. Garis wajah pria itu begitu tegas, namun tatapannya menyimpan sesuatu yang lembut. Aku ingin tahu sesuatu, kata Selina pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu, siapa sebenarnya? Davin terdiam sejenak. Matanya menatap ke arah lilin, seakan mencari kata yang tepat. Kamu tahu aku nggak bisa cerita semuanya. Tapi aku juga nggak mau kamu terus-terusan bertanya-tanya. Aku bukan sekadar pegawai biasa. Aku bekerja untuk negara. Ada hal-hal yang nggak bisa aku ungkapkan detailnya. Tapi yang pasti, melindungi orang seperti kamu, itu bagian dari tugasku. Selina menahan napas. Hatinya berdegup kencang. Jadi, kamu agen? Davin tersenyum samar. Kamu bisa menyebutnya begitu. Hening kembali mengisi ruangan. Namun kali ini berbeda. Selina merasa dinding misteri antara mereka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ia merasa Davin membuka pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Kenapa kamu begitu peduli sama aku? Selina bertanya lagi, suaranya bergetar. Kamu bisa saja menganggap ini hanya misi, selesai, lalu pergi. Davin menoleh, menatap langsung ke matanya. Awalnya memang begitu. Aku hanya ingin memastikan kamu aman dari mereka. Tapi, semakin lama aku mengenalmu, aku sadar, ini lebih dari sekadar tugas. Aku peduli sama kamu, Selina. Lebih dari yang seharusnya. Wajah Selina memanas. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan senyum kecil yang muncul tanpa sadar. Aku juga merasa begitu. Aku nggak tahu sejak kapan. Tapi setiap kali kamu ada di dekatku, aku merasa aman. Aku nggak pernah merasakan ini sebelumnya. Davin menarik napas dalam. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh punggung tangan Selina di atas meja. Gadis itu sedikit terkejut, tapi tidak menarik tangannya. Malah, ia membiarkan sentuhan itu menyalurkan kehangatan. Selina, suara Davin rendah, penuh ketulusan. Aku nggak bisa janji bahwa hidupmu akan selalu tenang kalau kamu tetap di sisiku. Aku punya banyak musuh, dan pekerjaanku berbahaya. Tapi aku bisa janji satu hal. Aku akan selalu ada buatmu, apapun yang terjadi. Air mata bening menetes di sudut mata Selina. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangan satunya. Aku nggak butuh hidup tenang. Aku cuma butuh seseorang yang nggak akan ninggalin aku. Dan, aku rasa orang itu adalah kamu. Davin tersenyum tipis, lalu tanpa ragu menarik Selina ke dalam pelukannya. Gadis itu bersandar di dada bidangnya, merasakan detak jantung yang kuat. Rasanya hangat, aman, dan benar.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Selina merasa semua ketakutan bisa sirna saat berada di pelukan pria ini. Beberapa hari setelah itu, rutinitas mereka tetap penuh kewaspadaan. Davin masih selalu mengantar jemput Selina, bahkan masuk ke dalam gedung kantornya memastikan tidak ada yang menguntit. Tapi ada yang berubah, hubungan mereka. Mereka mulai terbiasa berjalan berdua dengan lebih dekat, kadang tangan mereka bersentuhan, dan tatapan mereka seringkali menyimpan sesuatu yang tak perlu diucapkan. Suatu sore, ketika mereka menunggu KRL di stasiun Tanjung Barat, Selina berdiri di samping Davin. Peron itu ramai, tapi ia merasa hanya ada mereka berdua di sana. Gadis itu menoleh, tersenyum malu. Kalau aku bilang aku jatuh cinta sama kamu bakal percaya nggak? Davin menoleh cepat, sedikit terkejut. Namun senyum hangat segera menghiasi wajahnya. Aku justru nunggu kamu bilang itu duluan. Selina tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan. Jadi kamu juga? Davin mengangguk. Aku juga. Dari dulu. Aku hanya takut kalau mengaku, aku melibatkanmu lebih dalam ke dunia yang berbahaya. Kereta masuk, suara gemuruhnya menggetarkan udara. Selina menggenggam tangan Davin erat, seolah tak ingin dilepas. Kalau bahaya itu artinya aku bisa selalu ada di sampingmu, aku rela. Davin menatapnya dalam-dalam. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Selina mengangguk mantap. Aku sadar. Aku cinta sama kamu, Davin. Pria itu tidak menunggu lebih lama. Ia menunduk, lalu mengecup kening Selina dengan lembut, meski hanya sekejap karena keramaian. Gadis itu memejamkan mata, merasakan getaran halus yang mengalir sampai ke hatinya. Itu sederhana, tapi penuh makna. Cinta mereka, yang tumbuh dalam bayangan teror, akhirnya menemukan kata-katanya. Malam itu, di apartemen, Selina menulis sesuatu di buku hariannya. Tulisan tangan itu bergetar, tapi penuh emosi. Aku nggak tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Aku nggak tahu apakah aku akan terus aman atau suatu saat terjebak dalam bahaya. Tapi satu hal yang aku yakin. Aku jatuh cinta pada Davin Pratama. Dan itu membuatku berani menghadapi apapun. Di luar jendela, hujan telah reda. Langit Jakarta berkilau dengan cahaya lampu kota. Dan di dalam apartemen kecil itu, dua hati yang sebelumnya terikat oleh rasa takut kini mulai bersatu karena cinta. Senja di Jakarta selalu penuh cerita. Langit jingga perlahan berganti ungu, cahaya lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Di balik hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, ada sepasang mata yang menatap tajam dari balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri semua. Bram. Lelaki itu kini bukan lagi sekadar preman jalanan. Luka akibat kekalahan demi kekalahan melawan Davin membuatnya gila. Obsesi terhadap Selina telah menjelma menjadi candu. Ia tidak lagi berpikir rasional. Baginya, hanya ada dua pilihan. Selina harus menjadi miliknya, atau hancur bersama. Sejak terakhir kali gagal menyergap Selina, Bram menghilang. Namun di balik keheningan itu, ia menyiapkan rencana. Kalau sekali lagi aku gagal, habis sudah wibawa kita. Kita harus bikin mereka takut, ujarnya dingin pada anak buahnya. Andre, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam. Togar hanya mengepalkan tangan, menunggu perintah. Rio, dengan tatapan liar, mengangguk cepat. Kita culik dia. Malam ini juga. Jangan kasih ruang buat Davin menyelamatkannya. Kita harus lebih cepat. Di sisi lain, Davin sudah merasakan firasat itu. Insting seorang intel selalu bisa membaca bahaya. Ia memperketat penjagaan terhadap Selina, bahkan memutuskan untuk tak lagi hanya mengawal, melainkan menyembunyikan Selina di sebuah apartemen aman milik agensinya. Tapi Selina menolak. Aku nggak bisa terus sembunyi, Vin. Aku masih harus kerja, masih ada hidup yang harus kujalani. Aku nggak mau terus jadi bayangan. Davin menatapnya lama. Ia menghela napas. Selina, kamu nggak tahu seberapa berbahayanya mereka. Aku percaya sama kamu. Tapi aku juga percaya aku bisa kuat. Jangan larang aku hidup hanya karena aku takut.
jawab Selina tegas. Davin akhirnya luluh. Ia tahu Selina benar. Selama ini wanita itu sudah cukup menderita karena teror Bram. Tidak adil jika ia memenjarakan Selina hanya demi rasa aman. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap ada di sisinya. Namun, ia tidak sadar bahwa Bram sudah menyiapkan jebakan yang lebih matang. Malam itu hujan turun deras. Selina baru saja pulang kerja, ditemani Davin yang tak pernah lengah. Mereka turun di stasiun Tanjung Barat, tempat yang sudah terlalu banyak menyimpan kenangan tegang. Peron tampak sepi, hanya suara hujan yang beradu dengan atap seng. Tiba-tiba, lampu peron meredup. Dari sudut gelap, beberapa bayangan bergerak cepat. Togar dan Rio muncul lebih dulu, menghadang di pintu keluar. Andre menutup sisi lain, dan Bram melangkah ke depan dengan tatapan penuh amarah bercampur obsesi. Selina, akhirnya aku dapat juga momen ini. Suaranya serak, nyaris seperti orang kehilangan akal. Selina merapat pada Davin. Tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tegar. Jangan sentuh dia. Davin melangkah maju, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam. Pertarungan pecah. Togar maju dengan pukulan sekuat besi. Davin menghindar cepat, membalas dengan tendangan lurus ke ulu hati. Togar terhuyung, tapi belum tumbang. Andre mencoba menyerang dari belakang dengan batang besi, namun Davin menahan dengan lengan lalu memutar tubuhnya, menjatuhkan Andre ke lantai peron yang basah. Rio berusaha mendekati Selina, tapi wanita itu, dengan keberanian yang mulai tumbuh, menyambar payung logam dan menghantamkannya ke arah Rio. "Jangan dekat-dekat," teriaknya. Rio terkejut, tidak menyangka Selina berani melawan. Bram hanya berdiri, memperhatikan dengan tatapan liar. Lalu ia berteriak, "Cukup, aku yang akan menghabisimu, Davin." Davin dan Bram berhadapan. Hujan turun lebih deras, membuat lantai licin. Dua pria dengan latar belakang berbeda, satu mantan intel terlatih, satu preman yang keras karena jalanan. Bram maju dengan pisau lipat di tangannya. Gerakannya brutal, tak teratur, tapi mematikan. Davin sigap, menghindar, menahan, lalu melawan dengan teknik presisi. "Kenapa kamu ngotot begini, Bram?" Davin mendesis di sela pertarungan. "Karena dia milikku. Cantik seperti dia nggak pantas sama orang biasa kayak kamu. Dunia ini selalu milik mereka yang berani mengambil. Tidak, dunia ini milik mereka yang bisa melindungi, bukan merusak." Davin membalas dengan pukulan keras ke rahang Bram. Pisau Bram terlepas. Tapi ia masih belum menyerah. Ia meraih besi panjang dari lantai dan menghantam ke arah Davin. Pertarungan berlangsung sengit, suara logam beradu, tubuh keduanya terhuyung di peron basah. Selina menjerit ketika Bram hampir berhasil menjepit Davin. Tapi dengan satu gerakan cepat, Davin membalikkan keadaan. Ia mengunci lengan Bram, lalu menjatuhkannya dengan teknik bantingan keras. Bram terkapar, darah mengalir dari pelipisnya. Saat itulah sirene polisi terdengar. Tim intel Davin yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan masuk, membekuk Andre, Togar, dan Rio yang sudah tak berdaya. Bram pun digiring dengan borgol, masih berteriak, "Selina AA, ini belum selesai. Aku akan kembali." Namun suaranya tenggelam oleh deru hujan dan sirene. Selina terduduk lemas. Air matanya bercampur dengan air hujan di pipi. Davin segera menghampiri, memeluknya erat. "Kamu aman sekarang. Aku janji, semua sudah selesai." Selina menangis di pelukannya. "Terima kasih, Vin. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah." "Jangan bilang begitu. Aku akan selalu ada untuk kamu. Selamanya." Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan geng Bram tersebar di media. Nama Selina tidak pernah disebut, demi menjaga privasinya. Hidupnya perlahan kembali normal, meski trauma masih sesekali menghantui. Tapi ada satu hal yang kini membuatnya kuat, Davin. Lelaki itu bukan hanya pelindung, tapi juga seseorang yang mengisi kekosongan hatinya. Suatu sore, Selina dan Davin duduk di balkon apartemen, memandang langit senja Jakarta. "Selina," suara Davin pelan, "ada satu hal yang harus kamu tahu.
Aku bukan hanya pekerja kantoran biasa. Aku seorang intel. Selama ini tugasku melindungi, tapi, entah sejak kapan, aku juga ingin melindungi kamu bukan hanya karena tugas. Selina menatapnya, tersenyum lembut. Aku sudah tahu sejak lama kamu bukan orang biasa. Dan aku bersyukur kamu ada di sisiku. Aku nggak peduli siapa kamu, Finn. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Davin terdiam, hatinya hangat. Ia menggenggam tangan Selina, lalu berkata dengan penuh keyakinan. Aku juga mencintaimu. Lebih dari apapun. Mereka berdua berciuman di bawah langit senja, seolah semua luka, semua ketakutan, terhapus oleh rasa yang tulus. Beberapa bulan berlalu. Selina kembali bekerja, Davin masih menjalankan misinya sebagai intel, tapi kini ia selalu pulang pada seseorang yang menunggunya. Bram dan gengnya menerima hukuman setimpal, tak lagi bisa mengganggu. Hidup Selina memang tidak kembali benar-benar sama. Tapi kini, setiap kali ia naik KRL, ia tidak lagi merasa sendiri. Ada Davin yang selalu menggenggam tangannya, memastikan ia aman. Senja di peron yang dulu penuh teror kini menjadi simbol ketenangan. Selina tahu, bersama Davin, ia akhirnya menemukan rumah, bukan tempat, melainkan hati yang setia melindungi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Selina bisa tersenyum lega, menatap langit senja, dan berbisik. Akhirnya, tenang.